Kata Imam Ahmad, saya menghargai pendapatnya Imam Syafi'i. Kalian bukan imam. Kalian tidak hafal hadis ribuan. Baru orang sampingmu tidak kunut. Kunut. Pret. Ya. Mari menyikapi perbedaan pendapat dengan saling menghormati. Aman. Ya. Ya. Kita dulu waktu kecil kalau ada orang Allahu Akbar kunut di samping kita, paling kita bilang dalam hati Muhammadiyah. Selesai. Itu. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, nah, mari gunakan ilmu untuk mengajak kepada kebaikan. Dakwakanlah apa yang kalian tahu. Dan ketika dakwah itu diamalkan orang, ilmu yang kita miliki diamalkan orang, maka selama ilmu itu diamalkan, kita dapat kiriman amal pahala meskipun kita sudah dikubur. Itu yang kita yakini sebagai amal jariah. Sebagai syukur lagi, Allah kasih hidayah, Allah kasih iman, Allah kasih kesehatan. Apa syukur kita? Gunakan kesehatan itu untuk datang ke masjid. Alhamdulillah, di mana-mana saya ceramah di Lombok, seluruh penuh jamaah. Apalagi kalau subuh, penuh masjid sampai di luar, tidak ada di dalam. Yang ada di dalam orang tua sudah pensiun, lomba batu. Tapi alhamdulillah, Lombok kita kenal dengan 1000 masjid. Saya yakin istilah itu tidak tepat, karena di Lombok lebih dari 1000 masjid. Tapi untuk apa ada masjid 1000 kalau sepi dari pengunjung? Masjid tidak masuk surga, penghuninya dan jamaahnya yang masuk surga. Kenapa orang malas ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau Pak Bupati umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah subuh diberikan pembeli beras 200.000, kuota 100.000. Saya yakin sholat subuh 4:30, jam 3 sudah penuh masjid. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Yang kedua, kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Yang kedua, karena dia tidak tahu pahalanya. Coba kalau semua dia tahu pahalanya, maka Nabi katakan, andai saja kau tahu dan kau lihat pahala salat jamaah subuh, maka kau akan datang ke masjid meskipun engkau dalam keadaan merangkak. Coba bayangkan, andai saja kau lihat dan kau tahu pahala salat subuh, kata Nabi, kau akan merangkak datang ke masjid. Begitu hebatnya. Tapi karena kita tidak tahu dan tidak melihat, maka kita malas jamaah ke masjid. Apa keutamaan salat jamaah? Satu, kalau bapak wudhu dulu, dan memang itu lebih utama, lalu dia pakai baju yang diridai Allah, yang halal, yang bersih, lalu dia pakai parfum, melangkah kaki kanannya, kata Nabi, catat 1 pahala, melangkah kaki kiri, gugur dosa kecilnya. Jadi kalau rumah bapak 300.000, 300 meter dari sini, PP 600 meter. Berapa langkah kaki? Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri hapus dosanya. Bayangkan Pak, 600 meter, berapa langkah kaki itu? Apalagi kalau bapak melangkahnya kecil. Ya toh, mutar naik dulu di sini, turun lagi, naik lagi, turun lagi, sampai ditunggu komat. Naik turun, naik turun, naik turun. Pas tiba jamaah, beleng-beleng. 2, keutamaan jamaah. Seluruh materi yang bapak lewati, pagar, tembok, aspal, tegel, dinding, pohon,
semua jadi saksi. Ya Allah, jangan masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya, dia datang salat jamaah di masjid. Itulah sebabnya ulama mengajarkan, ketika sholat di masjid 2 rakaat kita sholat sunnah, pindah lagi. 2 rakaat lagi, pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksi di akhirat kelak. Itulah juga sebabnya Nabi mengajarkan, kalau kau berjamaah ke masjid, usahakan lain jalan waktu pergi datang, lain pula jalan waktu pulang. Datang dari sana, pulang dari sana. Putar. Jangan juga salah paham. Teman-teman dengar ini, dia ke pasar dulu, ke terminal, sampai di sini sudah selesai berjamaah. Beleng-beleng bos. Apalagi kalau gerimis seperti hari ini, atau terbang debu, melengket debu di badan, di baju, basah debu baju kita karena gerimis. Yang basah itu, yang debu itu akan menjadi pelindung kita agar tidak disentuh api neraka. Maka kalau gerimis begini Pak, tenang aja, basah baju itu yang menjadi mantel agar kita tidak disentuh api neraka. Jangan juga salah paham. Mentang-mentang sudah dengar begini, dia tunggu hujan keras. Sudah keras, dia buka payung, dia jalan. Dongo. Ya. Apalagi keutamaan berjamaah 27 kali lipat. Artinya apa? 1 kali salat jamaah, 27 kali salat di rumah baru sama. Hidupkan jamaah. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid lebih khusyuk. Coba kalau bapak di rumah susah khusyuk, sudah 3, 4, sudah tahiyat atau belum? 2 atau 1? Belum lagi kalau bau masakan, langsung dipikir, wih tumis, ikan apa ini? Iya toh. Kalau di masjid lebih khusyuk. Coba bapak bayangkan, sholat di rumah dan di masjid. Kalau kita di masjid, selesai berdoa, selesai sholat sunnah, keluar, rasa-rasanya ibadah kita langsung diterima Allah. Coba bayangkan perasaan jiwa kita. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Di masjid 27 kali lipat. Apalagi ada doa bersama. Meskipun ada juga mengatakan tidak ada itu doa bersama. Kalau tidak ada doa bersama, tidak mungkin Nabi khutbah Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Tidak mungkin ada doa itu kalau tidak ada doa bersama. Apa keutamaan doa bersama? Ada ustadz mimpin doa, alim, di belakangnya ada penghafal Quran, di belakangnya ada anak yatim mengucapkan amin, sehingga doanya Pak Imam dikabulkan karena ada orang-orang yang makbul doanya. Itulah sebabnya Pak Imam selalu dianjurkan kalau bapak mimpin doa, kasih dengar suara, jangan juga terlalu kencang. Yang penting didengar jamaah, dan bacalah doa yang umumnya orang hafal. Yang kita berdoa tidak ditahu apa dia minta. Kita di belakang amin amin saja. Amin. Dia doa silent. Amin. Berdengar juga bos. Siapa tahu jadi imam anak muda bujang. Ya Allah berikan kami jodoh. Dia bilang bapak di belakang amin. Dia bilang pula istrinya di belakang amin. Kau setujui suamimu kawin lagi? Dia bilang ibu kenapa itu ustadz poligami terus dicerita? Ibu-ibu, di Quran itu ada 4 jenis rumah tangga Pak. Yang pertama, suaminya beriman, istrinya kafir. Ini Nabi Lut. Yang kedua, suaminya kafir, istrinya beriman, Fir'aun laknatullah alaih. Yang ketiga, istrinya pun kafir, suaminya pun kafir, Abu Lahab. Yang keempat, istrinya beriman, suaminya beriman, Ibrahim alaihissalam. Bapak pilih mana? Ibu-ibu pilih mana? Mantap, Ibrahim. Tapi ingat, Ibrahim itu 2 istrinya. Sudah bilang ibu di Makassar, enggak usah Ibrahim Ustaz, Fir'aun saja. Ayo. Nah, apalagi penyebab orang malas berjamaah ke masjid? 3, manajemen masjid tidak bagus. Apa disebut manajemen masjid tidak bagus? Ya, kita lihatlah itu masjid.
Karpetnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, wih banyak pula semut. Bengkak kita punya jidat. Masih baik kalau jidat Pak, biasa bibir. Mic-nya sudah takbir Allahu Akbar langsung story. Mau diperbaiki, kita sudah takbir, terpaksa ditunggu sampai selesai sholat Pak. Kau ketawa karena pernah semua kau alami toh. Apalagi dapat lagi penceramah dari mulai salam pertama sampai terakhir neraka terus dia cerita Pak. Ditusuk pantatmu, ditusuk dua, digunting kau. Dia bilang anak muda jawab kau pebisnis bikin takut-takut saja itu Pak Ustaz. Iya toh. Dapat lagi apa Pak? Muadzinnya, orang tua sudah pensiun, sesak napas. La haula wala quwwata illa billah. Apa lagi? Dapat lagi imam yang membalik-balik sunnah Nabi. Baca bab sholat jamaah. Coba baca bab sholat jamaah. Itu sudah dijelaskan. Kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu. Yang kedua, baca yang umumnya orang hafal. Itu anjuran Nabi. Ini rata-rata anak muda penghafal Quran. Kalau dia jadi imam, dia balik sunnah Nabi. Dia baca yang paling panjang, hanya dia yang hafal. Kenapa dianjurkan ringkaskan? Kan di belakang ini kan macam-macam. Ada orang tua yang remati, tidak bisa lama berdiri. Belum selesai, jatuh lagi kepalanya ke sini. Baik kau siksa orang tua. Ada juga ibu-ibu yang mau sekali kentut. Ada anak muda yang lupa kunci motornya. Wih, namanya Pak Imam Hina sudah motorku. Ya, ada pegawai honor